Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan membahas mengenai tema menjadi jemaat yang berhikmat. Saudaraku, untuk menjadi orang yang berhikmat membutuhkan satu proses, di mana proses itu akan menuntun kita kepada perjalanan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah seorang hamba Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya ketika dia sedang mengendarai mobil di jalan raya. Dia bertemu dengan seseorang yang menabrak atau menyenggol mobilnya. Dan Roh Kudus mengingatkan dia untuk tidak membalas, tetapi dia tetap emosi dan terus mengejar mobil tersebut dan akhirnya menabrakkan kepada mobil itu. Dan akhirnya terjadilah bersih tegang antara pendeta itu, ternyata yang dia jumpai adalah seorang preman. Dan Roh Kudus kembali lagi mengingatkan dia untuk tenang dan bersabar. Akhirnya dia mengikuti tuntunan Tuhan itu, sehingga tidak terjadilah perkelahian dan akhirnya yang terjadi adalah rundingan perdamaian. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini menceritakan bagaimana Amsal menyampaikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan di dalam Amsal 1 ayat 32 mengatakan, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kitab Amsal seringkali sebagai kitab orang-orang berhikmat, kitab yang menuntun kita kepada kebijaksanaan, kepada hikmat yang tertinggi, yaitu kepada Kristus. Tetapi seringkali manusia lebih menyukai yang namanya kebebalan. Kenapa manusia lebih suka kepada kebebalan? Karena keegoisan, karena kesombongan hidupnya membuat orang-orang percaya terkadang bebal dan sulit menerima didikan Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kita, saudaraku, untuk kita menjadi orang-orang yang berhikmat, bukan orang-orang yang bebal. Orang-orang bebal biasanya adalah orang-orang yang tidak memiliki pengalaman rohani, pengalaman spiritual dengan Tuhan. Karena pengalaman adalah guru yang baik. Apa artinya kita banyak mengetahui firman? Apa artinya kita banyak menyelidiki firman? Tetapi kita tidak memiliki pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Seperti yang dialami oleh seorang hamba Tuhan ini. Ini menjadi pengalaman berharga bagi dia. Betapa pentingnya kita mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan tidak hanya kita dengarkan secara audible. Atau mungkin kita mendengar dengan hati nurani. Atau ketika kita membaca firman Tuhan. Karena Tuhan berbicara dengan segala waktu. Tuhan bisa berbicara melalui orang lain. Melalui sahabat kita, melalui rekan-rekan kita, melalui pemimpin rohani kita, melalui istri, suami, anak-anak kita. Apakah kita akan mengikuti didikan Tuhan atau kita mengikuti keegoisan kita atau kepentingan kita sendiri? Ketika kita mengikuti keinginan kita, mengikuti keegoisan kita, saudara, maka kita akan disebut sebagai orang-orang yang bebal. Sehingga kita dikatakan di dalam Amsal tadi akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Berhati-hatilah saudaraku di dalam menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan kita harus menjadi suratan Kristus yang hidup, yang dapat dibaca oleh semua orang. Ketika kita menjadi seorang yang bebal, kita bukan menjadi suratan Kristus yang hidup, tetapi suratan yang mati, suratan yang akan mencoreng nama Kristus, sehingga nama Kristus tidak akan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui alam semesta, melalui segala peristiwa yang terjadi, bahkan melalui orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita menjadi orang-orang berhikmat, orang-orang bijaksana, orang-orang yang takut akan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan sukacita bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.